Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang 8 tahun tersesat di alam gaib. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Pedalaman hutan Kalimantan sangat langka di antara pulau-pulau lain di Indonesia. Keangkerannya sudah menjadi rahasia umum, khususnya bagi pekerja proyek maupun para transmigran. Keangkeran belantara hutan Kalimantan tidak dapat bisa dijumpai di hutan manapun di Pulau Jawa. Masyarakat di Kalimantan sudah tidak aneh berpapasan maupun dihampiri jin berwujud aneh, baik pada malam hari maupun siang hari. Di antara lebaja pohon-pohon tua berpostur raksasa diyakini menjadi pusat kerajaan jin. Wilayah kekuasaannya sangatlah luas, hingga memakan separuh lebih daratan Pulau Borneo ini. Dan bagaimana jadinya jika ada manusia yang secara tidak sengaja tersesat di alam gaib? Tentu ada dua kemungkinan. Jika masih beruntung, manusia bersangkutan akan menemukan jalan keluar dari alam jin ke alam manusia. Tapi jika apes, bisa-bisa sepanjang sisa umurnya terjebak di alam jin itu. Lalu bagaimana jadinya jika manusia tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran sehingga dianggap layak untuk dihukum? Ya, peristiwa ini dialami oleh Nuryanto, seorang transmigran asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang mengadu nasib di daerah Sungai Nyamuk, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Kang Nur terlahir dari keluarga nelayan di Desa Ujung Gebang, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Sejak anak-anak, dia sudah akrab dengan pekerjaan sebagai nelayan. Tetapi ganasnya gelombang pantai utara secara tragis melahap nyaris 2/3 daratan Desa Ujung Gebang. Rumah Kang Nur termasuk menjadi korban ganasnya gelombang laut Jawa Pantura. Tanpa sisa apapun, Kang Nur dan istri serta seorang anaknya didaftarkan pemerintah desa setempat menjadi peserta transmigran yang dibiayai Dinas Kependudukan setempat. Kang Nur diberangkatkan ke daerah Sungai Nyamuk, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Di daerah Sungai Nyamuk, dia menerima satu rumah sederhana dengan dinding dari papan kayu dan atap dari lembaran seng. Sebagai sumber penghasilan, dia mendapatkan hak mengelola 2 hektar lahan yang sudah dibuka pemerintah daerah setempat. Sebelum mendapatkan penghasilan, selama 2 tahun, Kang Nur maupun para transmigran lainnya menerima jatah hidup dari Pemkat Indramayu, berupa beras, lauk, dan kebutuhan dapur lainnya. Secara sekilas, Kang Nur tidak lagi terbelit kesulitan seperti yang membeliknya selama tinggal di Desa Ujung Gebang. Tetapi, situasi dan kondisi transmigran yang jarak antar rumahnya penduduknya saling berjauhan mengundang malapetaka. Siang itu di awal Maret tahun 2000, Kang Nur kesal. Pasalnya biasanya pada jam-jam itu, Rohimah istrinya sudah datang ke ladang mengantar makanan pagi. Entah kenapa, hampir tengah hari, istrinya itu masih belum juga datang. Sambil menahan dongkol disertai deraan lapar yang melilit, Kang Nur meninggalkan ladangnya untuk hendak mendamprat sang istri yang telat mengantar makan pagi. 1 jam perjalanan membelah perkebunan, Kang Nur tiba juga di rumah sederhananya itu. Rumahnya terlihat sepi. Dia sengaja muncul dari pintu dapur. Keheningan rumah memancing kecurigaan. Laki-laki berpostur kurus itu pun beranjak meninggalkan dapur menuju ruang tengah. Saat melintas di depan pintu kamar tidur,
Detak jantung Kang Nur nyaris terhenti. Sangat jelas dia menyaksikan tubuh polos istrinya terkapar di lantai dengan beralaskan kain pakainya sendiri. Kang Nur langsung menubruk seraya menanyakan peristiwa yang dialami istrinya ini. Dengan terbata-bata, Rohimah istrinya menjelaskan kalau dirinya selama 2 jam lebih jadi bulan-bulanan aksi pemerkosaan. Ia diperkosa oleh 5 orang pria tak dikenal. Setelah menjelaskan kepada suaminya, wanita beranak satu itu pun langsung pingsan dalam pelukan suaminya. Kang Nur murka, tapi karena yakin kelima pria pemerkosa istrinya itu kelompok penjahat yang biasa bersembunyi dari kejaran polisi di dalam hutan, Kang Nur tidak bernyali untuk melakukan pengejaran. Dia sadar pengejarannya bukan saja sia-sia, bahkan akan mengundang bahaya besar terhadap dirinya. Apa jadinya jika dirinya tewas dibantai kelompok penjahat itu? Dan bagaimana nasib istri dan anaknya? Atas pertimbangan itulah, aib yang dialami oleh istrinya itu hanya dicatat dalam batinnya sendiri. Tetapi setiap kali membayangkan tubuh istrinya jadi santapan 5 pria bejat, amarahnya langsung naik ke kepala. Pada puncaknya, kejiwaan Kang Nur mulai terguncang. Selang 1 bulan setelah peristiwa itu, Kang Nur meninggalkan rumahnya menuju ladang. Anehnya, jalur ladang seluas 2 hektar itu dia tinggalkan dan makin lama langkahnya makin jauh meninggalkan daerah Sungai Nyamuk, di mana lokasi tersebut sudah dibuka pemerintah setempat buat aktivitas para transmigran. Beberapa jam berikutnya, langkah Kang Nur memasuki belukar setinggi paha dengan pepohonan raksasa sangat rapat di sekelilingnya. Kini Kang Nur sudah melangkah memasuki belantara Kalimantan yang tersohor itu. Goresan duri pada betis dan paha sedikit pun dia tidak rasakan. Bahkan darah yang mulai memenuhi telapak kakinya akibat goresan duri diabaikan. Seharian penuh tanpa henti, dia melangkah menerobos rapatnya belukar. Dia menghentikan langkah saat tenaganya sudah terkuras habis disertai perutnya yang sudah kandas. Dia duduk di bawah pohon berukuran sedang, di samping pohon berpostur raksasa menjulang ke langit. Selama mengakhirkan langkahnya tadi, laki-laki kurus itu lebih banyak menunduk mengamati belukar yang akan dilalui. Hanya beberapa kali saja mendongakkan wajah ke langit yang sebagian terhalang rimbunya dedaunan. Pada saat mendangak ke atas, sontak langkah kaki terhenti. Manakala ia menyaksikan pohon kantil yang menaungi kepalanya berbentuk aneh. Karena ada 2 kuntum kembang kantil yang unik, di mana satu kuntum membentuk perempuan bugil dan satunya lagi berbentuk laki-laki bugil. Begitu terkesimanya hingga Kang Nur sangat lama mengamati keganjilan kembang kantil tersebut. Dan saat menurunkan wajahnya, dia telonjak mundur. Bagaimana tidak, di bawah kakinya kini tak ada lagi belukar. Ditoleh ke penjuru angin, tak ada batang-batang pohon besar. Itu semuanya lenyap secara misterius. Kini tanah yang ia injak terasa empuk agak berpasir. Sekali lagi dia amati jarak di kejauhan sana. Sejauh mata memandang, hanya ada gurun pasir yang sangat senyap. Keputusan pun sangat sulit untuk diambil. Apakah melangkah kembali ke belakang atau melanjutkan langkah ke depan menuju daerah yang sama-sama asing bagi Kang Nur. Tetapi apapun yang akan terjadi, laki-laki di ambang putus asa itu memutuskan tetap melanjutkan langkah. Ia tak kenal lelah dan haus. Langkah kaki Kang Nur terus terayun tanpa arah hingga 1 lembah sudah dilalui, dan kini bergerak mendaki Bukit Gundul setinggi ratusan meter. Pada puncak bukit, Kang Nur menghentikan langkah menatap lembah di depannya. Kali ini perasaan yang semula galau berubah agak senang. Di lembah sana terlihat kesibukan manusia menyerupai kota kecil. Tidak menunggu lama, Bukit Gundul ditinggalkannya dan tergesa-gesa menghampiri keramaian penduduk. Perjalanan menyusuri lembah memancing datangnya rasa lapar dan haus. Dia raba saku celana panjangnya, tak selembar pun dia bawa uang. Lalu pakai apa beli makanan di sana? Dalam kondisi panik, langkah Kang Nur sudah memasuki hilir mudik manusia. Astagfirullah, di mana aku sekarang? Makhluk macam apa mereka? Kang Nur membatin dalam hati. Orang dalam jumlah banyak yang berada di sekelilingnya terkesan cuek, atau mereka tidak melihat keberadaan Kang Nur.
Tetapi yang membuat Kang Nur takjub, bentuk mereka kurang lazim, dalam arti bentuknya tidak proporsional. Ada orang sangat kurus tapi perutnya sangat besar. Ada juga yang kepalanya besar tetapi badannya kurus. Dan ada lagi, badannya sangat besar tetapi palanya sangat kecil. Mereka mondar-mandir dengan berbagai aktivitasnya masing-masing. Sekian lama tercengang, tak sadar lapar pun mendera perutnya. Akibat sangat lapar, jari jemari tangan mulai gemetar. Tanpa sadar, membentur bongkahan roti di atas gerobak yang ditarik laki-laki berbadan besar dengan kepalanya yang kecil. Saat gerobak tepat melintas di sisinya, satu bongkah roti disambar secepat kilat. Baru saja menyembunyikan bongkahan roti tersebut di balik baju, gerobak itu langsung berhenti. Laki-laki besar itu menghampiri secara membentak sangat kasar, sambil menggeledah baju hingga ditemukan bongkahan roti itu. Dengan barang bukti di tangannya, laki-laki itu teriak-teriak maling hingga puluhan laki-laki berbagai bentuk mengepung dan meringkus Kang Nur. Tidak berapa lama, 3 laki-laki mengendarai kuda putih pun muncul dari kejauhan. Orang-orang yang meringkus Kang Nur langsung menjelaskan kasus pencurian yang dilakukan Kang Nur kepada ketiga laki-laki berkuda putih itu. Ternyata 3 laki-laki berkuda itu tak lain hakim wilayah. 3 laki-laki itu berdiri berhimpitan menghadap Kang Nur. Laki-laki yang berdiri di tengah mengeluarkan buku tebal, lalu membacakan pasal-pasal yang kurang dipahami Kang Nur. Selesai membaca pasal-pasal dari buku tebal, hakim ketua itu pun menjatuhkan vonis potong tangan kanan. Atas perintah hakim, Kang Nur diarak menuju gedung kokoh yang tidak lain adalah gedung penjara. Kang Nur didorong ke dalam ruangan penuh orang-orang yang kemungkinan tahanan. Lalu pintu jeruji digembok dari luar. Diamati puluhan laki-laki dan perempuan yang ada di ruangan cukup temaram itu. Kang Nur yang melihatnya bergidik penuh ketakutan. Bagaimana tidak? Pasalnya, anggota badan orang-orang yang menghuni ruangan itu tidak utuh lagi. Ada yang buntung lengan kanannya, ada yang lengan kirinya, atau kedua tangannya. Ada yang tanpa hidung, tanpa bibir, bahkan ada yang tanpa kaki. Tentu saja mereka tidak cacat dari lahir, melainkan akibat hukuman yang dijatuhkan hakim atas perbuatan jahat yang dilakukan. Ya Allah, tidak rela hamba harus kehilangan tangan hanya karena mencuri sebongkah roti. Rintik Kang Nur penuh uraian air mata. Entah beberapa jam ia termenung dengan air mata sesekali membasahi pipinya. Lamunan itu pun sontak buyar manakala langkah berat berhenti di depan pintu jeruji. Kang Nur tak berani mendangak, karena pasti yang datang itu seorang algojong yang akan memotong tangan kanannya. Siapa di antara kalian yang bernama Nurianto bin Carmadi? Bulu kuduk Kang Nur langsung meremang mendengar namanya disebut. Karena tak ada sautan, laki-laki di depan pintu jeruji kembali melempar pertanyaan yang sama. Saat itulah Kang Nur berani mendongak menatap lelaki di depan jeruji itu. Ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Laki-laki di depannya sangat tenang. Bahkan ada sorot kasih dari sorot matanya. Jangan takut, aku sudah diizinkan Baginda Pangeran Agung Borneo untuk membawamu keluar dari kerajaan ini, kata laki-laki jumawa itu. Apakah tanganku tidak jadi dipotong, Tuan? Tanya Kang Nur. Ya, atas permintaan Baginda Raden Werdinata, putusan hakim dicabut, dan kamu akan aku bawa ke alammu kembali. Tuan sendiri siapa? Tanya Kang Nur. Aku Patih Jongkara, utusan Baginda Raden Werdinata, penguasa Raja Pulau Mas Indramayu, urai Patih Jongkara itu. Usai bercakap-cakap, petugas sipir membuka gembok pintu jeruji dan menyuruh Kang Nur untuk keluar. Baru saja berdiri di luar pintu jeruji, tangan Patih Jongkara langsung mengapit ketiak kiri Kang Nur. Susah dipercaya, tubuh Kang Nur terlempar jauh dan punggungnya membentur sesuatu. Sambil merintih kesakitan, Kang Nur berjuang untuk duduk. Ia telingukan ke sana kemari. Saat itu baru sadar kalau ia kini duduk di antara sela akar timbul pohon raksasa. Beberapa langkah di depannya tampak belukar dan pohon kantil yang tadi. Alhamdulillah, sekarang sudah kembali ke alamku, kata Kang Nur dalam hati. Saat itu hari masih pagi. Kang Nur melangkah tertatih-tatih memutar badan menuju ke arah rumahnya. Pasti semalaman istrinya sibuk melakukan pencarian. Tetapi saat memasuki ladang garapannya, Kang Nur dibuat kaget, sebab tanaman kelapa sawit di ladangnya
sudah tumbuh tinggi, bahkan sedang berbuah lebat. Lalu muncul dua laki-laki sebayanya. Kang Nur langsung menyapa mereka. "Maaf Pak, apakah ini ladang sawit punyaku?" tanya Kang Nur. Kedua laki-laki itu saling berpandangan satu sama lain. Lalu salah satunya menjawab, "Maaf, Bapak ini siapa ya? Sudah 6 tahun saya mengelola ladang sawit ini." "Bapak jangan bercanda, biarpun ada yang aneh. Saya sangat hafal dan yakin, sebab sayalah yang menanam sawit di ladang ini," bantah Kang Nur. "Sekali lagi saya minta maaf, siapakah Bapak ini?" "Saya Nuryanto, pemilik ladang ini." "Bapak siapa? Dan alasan apa Bapak mengaku sebagai pemilik ladang ini?" tanya Kang Nur. Keduanya terlihat bingung campur kaget. Ini sulit diterima akal sehat. "Aku memang beli ladang ini berikut surat-surat atas nama Nuryanto." "Lalu Bapak beli ladang ini loh siapa?" tanya Kang Nur. "Saya beli dari Bu Rohmah 6 tahun yang lalu." "Loh, dia kan istriku, di mana dia sekarang?" "Bu Rohmah dinikahi supir perusahaan pupuk Kaltim. Kini tinggal di daerah Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur," jelas laki-laki itu. Kang Nur terlonjak kaget. "Ah, Bapak bercanda terus. Kapan istriku menikah?" Setelah menjual ladang, Bu Rohmah diboyong suaminya ke Kutai. "Ya kira-kira 6 tahun silam," ucap bapak-bapak itu. Kang Nur tidak percaya. Bergegas dia lari meninggalkan dua laki-laki tadi menuju rumahnya. Kembali dia dibuat bingung. Rumah yang ia tuju sudah berbeda jauh. Kini sudah ada 3 rumah cukup mewah, dengan dinding cat bercat kuning. Dan di teras, dijumpai seorang wanita parubaya tak dikenal bersama 2 anak kecil. Ya Allah, apa sesungguhnya yang telah terjadi? Mana mungkin aku meninggalkan istriku selama itu, padahal aku masuk tahanan aja hanya semalam. Lamunan Kang Nur buyar bersamaan mendaratnya tepukan pada pundaknya. "Bukankah kamu Kang Nur?" Kang Nur membalikkan badan dan di depannya berdiri Arsyad, sesama transmigran dari Indramayu. Tapi kondisi Arsyad jauh lebih tua dibanding saat Kang Nur meninggalkan rumahnya. "Mohon dijawab Kang Arsyad, kemana istriku sekarang?" tanya Kang Nur setengah menangis. "Aku sendiri kaget, kamu ternyata masih hidup," jawab Arsyad. Dituturkan Arsyad, 8 tahun silam, Kang Nur dinyatakan meninggal dunia disantap binatang buas di tengah hutan. Segala pencarian gagal total. Selang 2 tahun setelah hilangnya Kang Nur, datang sejumlah armada truk mengangkut pupuk untuk dijual di perkebunan ladang sawit. Dari sekian banyak sopir, salah satunya naksir Bu Rohmah yang dinyatakan janda kembang, hingga keduanya sepakat untuk menikah. Karena statusnya sebagai sopir pabrik di Kaltim, Bu Rohmah diajak pindah ke Kutai untuk tinggal di sana. Sebelum berangkat ke Kutai, seluruh ladang sawit dijual kepada penduduk lain yang berminat. Mendengar penjelasan Arsyad, lemaslah sepasang dengkul Kang Nur. Sebab ternyata dia sudah 8 tahun meninggalkan alam manusia. Karena iba, Arsyad mengajak Kang Nur untuk tinggal di rumahnya, yang hanya berselang beberapa petak dari ladang sawit miliknya. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak, dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.